Salam sehat. Saya Dr. Penny, dokter ahli pertama di UPTD Puskesmas Tiong Kranji sebagai peserta Latsar CPNS Kabupaten Melawi tahun 2026. Ini adalah laporan aktualisasi saya mengenai pemanfaatan kartu Teksi Dinpa untuk deteksi dini dan pantau ibu hamil resiko tinggi di UPTD Puskesmas Tiong Kranji. Yuk, kita sama-sama melihat apa saja kegiatan dan dampaknya bagi masyarakat. Kegiatan pertama dalam aktualisasi ini adalah membuat kartu Teksi Dinpa, deteksi dini dan pantau ibu hamil resiko tinggi. Dalam pelaksanaannya, kegiatan berjalan melalui 5 tahapan sistematis, diawali dengan mencari referensi ilmiah resmi hingga membuat rancangan awal kartu menggunakan adaptasi skor Puji Rojati. Langkah ini diperkuat dengan diskusi bersama mentor dan pemegang program KIA, memfinalisasi desain, hingga mencetak fisik kartu di ruang tata usaha puskesmas. Output utama yang dihasilkan dari seluruh tahapan ini adalah tersedianya kartu Teksi Dinpa yang siap pakai untuk penapisan klinis. Inovasi ini memberi manfaat besar, mengaktualisasikan nilai berakhlak bagi penulis, menyediakan instrumen pemantauan yang efektif bagi puskesmas untuk menekan angka kematian ibu dan bayi, serta menyajikan basis data maternal yang valid bagi stakeholder eksternal demi patient safety. Kegiatan kedua, fokus saya adalah membangun saluran komunikasi digital melalui pembuatan WhatsApp Group sebagai wadah sosialisasi, monitoring, dan evaluasi pengisian kartu Teksi Dinpa ibu hamil resiko tinggi. Tahapan awal dimulai dengan berkonsultasi bersama mentor dan pemegang program KIA untuk menyepakati kriteria nakes yang akan diundang, dan diakhiri dengan mengirimkan pesan pengumuman resmi mengenai arah dan tujuan grup. Output dari kegiatan ini adalah tersedianya WhatsApp Group koordinasi digital yang aktif dan valid. Manfaat besarnya adalah saluran ini mampu memangkas jarak geografis sehingga penyebaran informasi menjadi lebih efisien. Selain itu, nakes juga dapat melaporkan data secara real-time dan kapan saja, sehingga mempercepat pengambilan keputusan klinis serta tata laksana darurat demi menyelamatkan jiwa ibu hamil resiko tinggi. Prosesnya berjalan secara sistematis, mulai dari studi referensi, pembuatan draft digital, konsultasi intensif bersama mentor, hingga finalisasi format lembar kendali. Output nyata dari kegiatan ini adalah instrumen lembar karta kepatuhan nakes dan tata laksana risiko maternal yang siap pakai. Dengan adanya instrumen ini, puskesmas mendapatkan manfaat besar berupa standarisasi pengawasan mutu pelayanan KIA yang objektif, guna memastikan setiap ibu hamil resiko tinggi mendapatkan tata laksana yang aman dan berkeadilan. Memasuki kegiatan keempat, fokus saya dalam melaksanakan sosialisasi mengenai penggunaan dan pengisian kartu Teksi Dinpa untuk ibu hamil resiko tinggi. Rangkaian tahapan berjalan secara taktis, diawali dengan konsultasi bersama mentor, penyusunan jadwal dan tempat, hingga pembuatan slide presentasi edukatif di aplikasi Canva. Undangan dan daftar hadir pun disiapkan dengan matang untuk memastikan ketertiban administrasi. Agar jangkauan informasi merata, sosialisasi dilakukan secara hibrida. Sesi tatap muka diselenggarakan bagi tenaga kesehatan di puskesmas induk, sementara sosialisasi daring melalui WhatsApp Group, lengkap dengan pembagian slide dan video tutorial, diberikan khusus bagi rekan bidan dan perawat di Pustu maupun Polindes yang sedang bertugas. Kegiatan ini ditutup secara interaktif melalui sesi tanya jawab serta pembagian fisik kartu Teksi Dinpa. Output utama dari kegiatan ini adalah terlaksananya sosialisasi penapisan resiko maternal secara menyeluruh. Manfaat sangat dirasakan di lapangan, di mana kompetensi dan keterampilan nakes dalam mengidentifikasi tanda bahaya kehamilan secara cepat, tepat, dan akurat kini menjadi meningkat. Kegiatan kelima diawali dengan berkonsultasi bersama mentor, dilanjutkan dengan menyiapkan fisik kartu Teksi Dinpa, dokumen rekam medis, serta buku KIA pasien. Petugas kemudian melakukan penelusuran riwayat klinis kunjungan terdahulu, serta melakukan anamnesa secara santun untuk menggali kondisi resiko tinggi pada ibu hamil. Setelah itu, dilakukan pengisian data, pemberian scoring tingkat risiko kehamilan, pemantauan status resiko, serta pemberian konseling kepada pasien dan keluarga. Tahapan ini diakhiri dengan pengisian tata laksana medis, melampirkan lembar kartu pada rekam medis dan buku KIA, serta melaporkan hasil pengisiannya melalui foto ke WhatsApp Group Nakes.
Melalui rangkaian tahapan ini, output nyata yang berhasil dicapai adalah tersedianya lembar kartu Teksidinpa ibu hamil resiko tinggi yang telah terisi secara lengkap, valid, dan akurat. Pengisian kartu ini memberikan manfaat yang sangat besar bagi pelayanan kesehatan primer. Tenaga kesehatan kini dimudahkan dalam mengidentifikasi secara cepat faktor resiko atau tanda bahaya pada ibu hamil melalui sistem skor dan indikator warna yang tersedia. Selain itu, kartu ini menjadi rekam jejak kesehatan ibu yang terorganisir dengan baik, sehingga perkembangan kondisi kesehatan ibu dari trimester pertama hingga ketiga dapat terpantau secara konsisten demi mencegah terjadinya komplikasi kehamilan. Kegiatan ke-6 ini merupakan pilar penting dalam penjaminan mutu inovasi yang berfokus pada pelaksanaan monitoring dan evaluasi kepatuhan tenaga kesehatan dalam penggunaan dan pengisian kartu Teksidinpa bagi ibu hamil resiko tinggi. Rangkaian tahapan kegiatan ini diawali dengan melakukan konsultasi bersama mentor untuk menyinkronkan indikator pemantauan, disusul dengan mempersiapkan lembar instrumen data kepatuhan secara digital. Proses berlanjut pada penyusunan rekapan akhir jumlah kunjungan pasien, dilanjutkan dengan menjaring kendala operasional serta mendiskusikan solusinya secara interaktif bersama rekan nakes di lapangan melalui WhatsApp Group, hingga akhirnya merumuskan lembar kendala solusi tersebut menjadi laporan final yang disahkan secara resmi oleh Kepala Puskesmas. Melalui integrasi proses pengawasan ini, kegiatan telah berhasil membuahkan output nyata berupa dokumen lembar data kepatuhan tenaga kesehatan yang lengkap, valid, dan terstruktur yang memuat rincian data masalah klinis, faktor risiko maternal, hingga perencanaan tata laksana medis yang telah disetujui dan ditandatangani penuh oleh mentor. Manfaat yang dirasakan dari kegiatan evaluasi ini adalah meningkatnya kedisiplinan, kepatuhan, dan profesionalisme tenaga kesehatan dalam mengawali pengisian kartu deteksi dini secara konsisten di lapangan. Pemantauan berkala ini tidak hanya membantu menyediakan basis data kesehatan ibu yang akurat untuk intervensi klinis yang tepat waktu, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam menyukseskan program prioritas nasional untuk menekan angka kematian ibu dan angka kematian bayi demi mendukung terwujudnya tujuan pembangunan berkelanjutan. Sekian laporan aktualisasi saya, semoga hasilnya bisa bermanfaat untuk masyarakat.